Bunyi ayatnya gimana? Apa lo orang ini? Jadi begitu bang, Nah, memakai iya. nama Yesus itulah kehebatan nama itu. Iblis datang memakai nama dia untuk Sedangkan menyesatkan. iblis aja kepanasan loh dengar nama Yesus. Menurut saya sih. Kenapa kepanasan orang iblis aja yang mengobok-ngobok Yesus? Ada. Yesus Gini loh. ditenteng. Berapa kali Yesus dibawa sama iblis ke bait suci, ke bumbungan bait suci, ke padang gurun. Enggak Ada. gini loh bang. Sewaktu saya udah sembuh ya dalam 2 minggu itu ya. Nah, tiap tidur itu apa? Tiap malam itu mimpi buruk lah kayak dikejar anjing apa itu. Ya tiba-tiba aja dalam mimpi Oh, saya panggil Yesus Yesus gitu. Ya nggak sanggup anjingnya ngejar saya dengar, gitu loh. dengarkan saya. Pada saat Ah, Anda sakit, Anda susah tidur. iya, Beberapa saat, entah 1 minggu, lebih dari 1 minggu, iya. Anda sebenarnya berada pada dua alam. Alam roh dan alam jasad. Mau tahu, Heeh. ketika Anda berada di alam roh, Anda itu sangat dekat dengan makhluk-makhluk gaib, jin. Anda memanggil, Anda Yesus. memanggil, iya, datang Iya. jinnya, datang iblisnya. Nah, masa iblis sama iblis datang? Hah? Mana sih Maksudnya apa? logikanya? Maksudnya, Ya waktu saya itulah dikejar anjing, saya panggil Yesus, Yesus gitu. Anjingnya nggak sanggup ngejar. cocok, cocok banget, Coba artikan. cocok. Artikan, Ini coba. Anda merasa dalam kehidupan nyata atau dalam tidur? Tidur. Dah. Anjingnya adalah jin, yang datang juga itu adalah jin. Itu sudah diatur siasat untuk menyesatkan. Sekarang siapa yang tepuk tangan ketika Anda meyakini menyembah yang bernama Yesus ini? Tuhan, Elohim, atau iblis? Jujur, siapa yang tepuk tangan? Ya si Lucifer. Nah, itu dia makanya. Anda tahu, maaf, saya tidak mengucilkan atau menghina sekelompok manusia. Anda tahu, ada di antara kita manusia yang bisa perintah setan, perintah jin, menyembuhkan orang. Anda percaya enggak itu? Ada. Sudahlah. Sekarang kalau Anda memanggil Yesus, Yesus dengar nggak? Ya nggak tahu. Mungkin ya dengar makanya datang. Nah, Makanya sekarang, oke, Anda nggak tahu. Sekarang kalau Anda meneriak, berteriak dalam hati memanggil Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan itu dengar nggak? gimana? Kalau Anda di dalam hati menyeru, wahai dikau Tuhan pencipta langit dan bumi, dia dengar nggak? Tuhan dengar nggak itu seruan Anda dalam hati? Dalam hati percaya, dengar. Tuh, dengar. Berarti ada Tuhan kan? Selain Iya. Yesus itu, Ya mungkin Yesus itulah Tuhan. bagaimana bisa Anda mengatakan mungkin Yesus sementara dia manusia? Ya itu tadi dia kan maha kuasa tadi. Dari dulu kan saya yang ikuti. Kesalahan YouTube. saudara di situ Anda mengatakan Yesus Maha Kuasa, itu kesalahannya. Makanya Yesus mengatakan setelah Anda ketemu nanti, aku tidak mengenal kalian, kalian pembuat kejahatan. Kapan aku mengajarkan aku Maha Kuasa? Di mana saya ajarkan itu? Sedangkan yang sampai padamu hanyalah buku-buku karangan-karangan orang yang menceritakan tentang kisahku. Aku tidak mengenal mereka. Aku mengajarkan kepada kaumku untuk menyembah hanya kepada Dia yang telah mengutusku. Bukan menyembahku, menganggapku Tuhan, enggak. Nah, berarti yang membuat Anda kemudian membuat Anda berhasil, yang berhasil membuat Anda menyembah kepada ciptaan Tuhan bernama Yesus itu iblis. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan. Bapak yang mengutusnya pun tidak pernah mengajarkan. Bapak yang mengutus Yesus mengajarkan apa? Dengarkanlah Yesus, percayalah Yesus, bukan yang lain. Nah, Yesus ketika diperintahkan untuk dipercaya, apa kata Yesus tentang dirinya? Tuhan kan aku, sembah aku Maha Kuasa, aku Maha Pencipta, aku Maha Segala. Enggak kan?
Enggak. Aku tidak dapat. Nah, itu dia. Terus kenapa ketika Anda bercermin hari ini, Anda melihat diri Anda sendiri menuhankan manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Kalau bukan pengaruh iblis, pengaruh siapa? Pengaruh Yesus? Tidak mungkin. Pengaruh Tuhan apalagi? Tidak mungkin. Satu-satunya yang bekerja di situ adalah iblis. Contohnya, orang serentak ke gereja hari Minggu. Yang menggerakkan itu siapa? Tuhannya Yahudi? Bukan. Yesus? Bukan. Lalu siapa? Hah. Iblis. Nah itu dia. Anda tahu, Anda sadar. Enggak lah. Enggak, saya maksudnya mengikuti pikiran Bang Juma. Apa Lalu iblis? siapa? Lalu siapa yang memanggil mereka untuk menyembah kepada Yesus? Ya Tuhan lah. Di mana Tuhan mengajarkan agar menyembah Yesus? Ya roh kita itu kan apa selalu istilahnya ke gereja atau jangan berbuat Yang jahat. mengajarkan itu ke gereja nyembah Yesus siapa? Iyalah, kan kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada utusan Tuhan. Yesus utusan Tuhan. Ada nggak Yesus mengajarkan kita ke gereja menyembahnya? Nggak ada kan? Tapi kenapa kompak sedunia manusia menyembah itu? Karena ada kekuatan yang datang setelah Yesus ada di bumi. Dia memanfaatkan nama Yesus itu untuk menggiring anak Adam menyembah dirinya dalam nama Yesus. Siapakah dia? Casingnya Yesus, tapi isi dalamnya Tuhan. nggak mungkin. Ya, Tuhan tidak pernah kemudian minta disembah dalam nama Yesus. Nggak pernah. Nggak pernah. Iya memang nggak disembah, tapi kita kan kayak bersyukur gitu, ucapan syukur, bukan menyembah. Kata siapa tidak menyembah? Kalian ke gereja hari Minggu itu menyembah. Ya enggak toh, menaikkan lagu pujian, berdoa aja. Itu menyembah, menghambakan diri kepada Yesus. Betul? Tapi enggak menyembah, Bang. Lalu apa? Ya hanya istilahnya bersujud itu karena bersyukur. Nah, bersyukur kepada Satu minggu kita diberkati. bersyukur kepada Tuhan Yesus itu karena kita diberkati satu minggu itu dikasih rezeki gitu loh. Anda diajarkan di dalam Bible Anda bersyukur kepada siapa? Pada Tuhan. Siapa Tuhannya? Yesus itulah. Di mana dalilnya Yesus minta supaya kalian bersyukur ke Yesus? Ya di firman di Alkitab itu banyaklah ayatnya. Cuman Enggak ada. kesaksian itu Yesus. sendiri udah jelas loh. Kesaksian itu sendiri udah jelas. Saya panggil Yesus datang. Iya, cocok. Anda baca Matius 7, 22, 23. Nggak ada kitab sini, Bang. Apa kata orang Kristen yang mengalami hal yang sama seperti Anda? Ketika orang Kristen itu datang kepada Nabi Abraham. Abraham mengatakan, oh maaf, saya tidak punya keturunan seperti kalian. Kalian kecewa. Kalian datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa menolak. Oh maaf, tidak ada umatku yang makan babi. Cari yang lain. Anda datang kepada Nabi Daud. Oh maaf, keturunanku semuanya bersunat. Anda datang lagi kepada Salomo. Oh maaf, kami diperintahkan untuk mengkuduskan hari Sabtu. Datang ke Islam. Oh maaf, kami disunat. Kami juga hari Jumat ibadahnya. Terakhir kemana? Ke Yesus. Apa kata Yesus? Maaf, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Anda mau kemana lagi? Anda mau kemana lagi? Ikut kepada makhluk yang ngaku Yesus itu tadi. Kemana? Ke neraka. Ya toh Yesus itu apa maha kuasa atau apa tadi ya istilahnya benar? Iya. Yesus Maha itu benar. rasul. Bukan Tuhan Yesus itu rasul. Menurut saya, jika kita merujuk langsung pada sejarah dan fakta tekstual keempat Injil, Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah di gedung gereja, apalagi memerintahkan manusia untuk menyembah dirinya. Secara historis, lembaga atau gedung gereja sebagai tempat ibadah khusus umat Kristen baru terbentuk bertahun-tahun setelah masa Yesus. Semasa hidupnya, Yesus adalah seorang Yahudi yang taat.
Tempat ibadah yang dikunjungi oleh Yesus adalah rumah ibadat atau sinagoge dan bait Allah di Yerusalem. Hal ini tercatat jelas dalam Lukas 4 nomor 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke dalam rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Lantas kepada siapa Yesus beribadah di tempat-tempat tersebut? Yesus beribadah dan berdoa hanya kepada Allah Bapa, Sang Pencipta, bukan kepada dirinya sendiri. Bahkan dalam Yohanes 4 nomor 23, Yesus dengan sangat tegas mengajarkan konsep ibadah yang sejati. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Perhatikan bahwa Yesus menyebut menyembah Bapa, bukan menyembah Yesus. Oleh karena itu, menurut saya, tradisi beribadah di gereja dengan menjadikan Yesus sebagai objek penyembahan adalah tradisi teologi yang lahir belakangan, bukan ajaran atau teladan yang pernah diperintahkan langsung oleh Yesus semasa hidupnya. Ketika Yesus itu rasul kepada kaumnya Bani Israel, ditolak oleh kaumnya, malah dibunuh, mau diupayakan untuk dibunuh. Tuhannya marah, yang mengutus Yesus marah. Lu macam-macam sama hambaku yang suci yang kuutus ya. Tunggu kau. Buat kalian itu masuk neraka semua. Jadi apa yang terjadi? Di dalam khotbah Petrus KPR 2 nomor 36, seluruh orang Israel harus tahu bahwa dengan pasti bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, Yesus itu Tuhan yang dibuat. Sedangkan Yesus sudah ada Tuhannya juga. Yesus sudah punya Tuhan. Sebelum Yesus dibuat menjadi Tuhan, sudah ada Tuhan. Berarti Yesus itu Tuhan buatan. Buatan siapa? Buatan Tuhan yang sesungguhnya. Berarti Yesus Tuhan membuatnya menjadi Tuhan bagi orang jahat sebagai hukuman. Ya enggak lah, kayak kurang kerjaan buat Tuhan. Kok enggak? Coba baca dalilnya. Ya seolah kayak kurang kerjaan lo, Tuhan ngapain kayak gitu ininya. Karena Tuhan marah, karena Yesus datang membawa kebenaran, membawa jalan keselamatan, malah diupayakan untuk dibunuh. Intinya saya percaya itu bahwa Yesus itu Tuhan, Bang. Karena itu tadi waktu saya diselamatkan itu. Ya sudah, saya sudah mengingatkan. Nanti di padang mahsyar Anda akan mengingat Bang Zuma. Percaya sama aku. Oh, ini dulu memang saya pernah diingatkan oleh saudara Muslim, tapi saya tidak indahkan. Ternyata bukan Tuhan kau rupanya. Loh, kapan aku ya makanya Bang, kalau saya itu percaya agama itu semuanya benar. Cuman oknumnya gitu loh, menurut saya. Banyak saudara saya, teman-teman saya Muslim yang ini, yang berarti Anda mengakui banyak Tuhan dong kalau gitu. Ya kayak kata Ibu Erna tadi itulah. Ya. Wah itu orang-orang yang seperti itu orang yang putus asa loh itu. Apa ya enggak lah. Ya orang putus asa, tidak bisa menemukan kebenaran jati diri dalam agamanya. Sehingga yang ada hanya apa? Kita cari kebenaran aja deh. Dia kan menghargai agama lain, nggak mengganggu agama lain. Menurut apa tadi saya nilai dia. Pola yang ditanamkan oleh para nabi itu tidak begitu. Pola yang diajarkan oleh para nabi itu adalah ajaklah, serulah, ajaklah, betul, jadikanlah. itu para nabi. Para nabi, Yesus para enggak. nabi. Tapi perintahnya kan jelas, Yesus pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ya kan untuk kebenarannya, firmannya itu kebenaran itu. Sekarang kalau Anda tidak menjadikan orang menjadi murid Yesus, berdosa nggak menurut Yesus? Ya nggak semua harus jadi kepala. Ya, Yesus yang mengatakan itu kok. Iya. Itu perintah, berarti perintah. Terus perintah, tapi nggak semua kita manusia harus bisa melakukan itu. Kalau Anda tidak melakukan, Anda tidak menjadikan berdosa atau tidak? Ya minimal itu Bang, makanya nggak semua jadi kepala atau jadi pendeta berdosa atau tidak? Ulama. Berdosa atau tidak? Ya nggak juga toh, yang penting ya kita ikuti itu kan firman-Nya. perintah. Jadikan seluruh bangsa. Kalau Anda tidak menjadikan, melanggar nggak?
Jangan ke situ. Kalau situ Kok bingung. jangan ke situ? Kok jangan ke situ? Agama Bingung. itu, agama kalau memang sudah dijadikan sebagai dasar pijakan kebenaran untuk kendaraan kembali kepada surga, kembali kepada Tuhan, maka agama itu yang jadi penolong. Nah, kalau agama itu jadi penolong, maka ajaklah orang-orang itu masuk ke dalam agama sebagai agama penolong tersebut. Jangan kau biarkan orang tersesat. Kalau kau yakin agamamu itu sudah benar, ajak yang lain untuk masuk ke agamamu. Kalau kau yakin, masalahnya agamamu, ya gimana ya Tuhannya ya kau gimana ceritanya mau masuk orang tersesat. Ya, tapi maaf bang, kalau di agama abang kan nggak ada firman istilahnya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kata siapa? Di mana dalilnya? Al-Quran Nggak pernah saya dengar. Al-Quran menjelaskan surah Al-Ma'idah ayat 15, ayat 16. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, wahai Yahudi dan Nasara, telah datang kepadamu Rasulku, mengajarkan, menjelaskan, menguraikan sebagian isi kitab yang kalian sembunyikan. Telah datang kepadamu Nabi Muhammad dan Al-Quran yang menjelaskan. Barang siapa wahai ahli kitab yang ingin selamat, ikutlah kamu kepada jalan keselamatan yang didatangkan melalui beliau. Itu perintah. Bukan, itu membawa apa? Agama, ajaran, bukan istilahnya firman. Loh, gimana Kalau sih Yesus, orangnya? kalau Yesus kan dia sendiri yang ngomong jalan kebenaran dan hidup. Nah, Nabi Muhammadku mengatakan apa? Jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan menjamin engkau surga. Ayo, ada pernah Yesus mengatakan begitu? Aku jamin engkau surga? Ada? Ada? ya jangankan menjamin, orang dia sendiri orang ngomong kok akulah. Akulah Nah, aku apa? Mana? Coba tunjukkan. Aku jamin Ya. engkau surga. Mana ada dalilnya? Ya itu tadi, akulah jalan kebenaran itu. Ya cuman jalan doang, jalan. Jalan menuju Monas bukan Monas. Akulah jalan, berarti dia juru kan? Juru parkir, juru kemudi, juru masak. Ya benar lah, walaupun kita istilahnya muslim, tapi tetap percaya dia, ya mungkin selamat gitu loh bang. Kalau percaya Yesus tidak jadi Kristen. Lah, percaya Yesus itu di dalam Yohanes 14:12. Aku berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan segala pekerjaan yang telah aku lakukan, bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada itu. Nah, Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai Yahudi atau sebagai Kristen? Ya dulu belum ada Kristen no. Nah, berarti kalau kau percaya Yesus, kau jadi Yahudi, jangan jadi Kristen. Anda sendiri mengatakan Kristen belum ada kok, berarti yang ada cuma Yahudi. Berarti Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai Yahudi. Ke sinagoge, bersunat, tidak makan babi, ibadah Sabtu, puasa. Berarti dia seorang Muslim, ibadahnya di sinagoge bukan di gereja, gitu loh. Nah masa di Indonesia dibikin apa tuh? Sinagoge di Kan Indonesia ini. Yesus mengajarkan dengan sangat jelas, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Siapa seorang penolong lain yang diminta oleh Yesus untuk diutus ke bumi setelah dia? Siapa? Nah, baca Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, 12, 13, 14, 15. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Roh Hamed itu tidak akan datang. Roh Hamed, roh kebenaran itu tidak akan datang. Dan kalau aku pergi, dialah yang akan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kalian belum sanggup menanggungnya. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh Hamed, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Dan ketika ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itulah yang dikatakannya, dan dia akan memuliakan aku. Siapa itu? Siapa seorang itu yang mengajarkan segala sesuatu hukum-hukum? Bukan yang menghapus hukum-hukum.
tapi mengajarkan segala hukum-hukum. Itu siapa? Jadi kamu itu salah jalan kamu itu. Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Yang diutus untuk Anda itu Nabi Muhammad. Yesus hanya untuk Bani Israel. Dia mengatakan, Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Nah, sebagai utusan hanya untuk Bani Israel, dia menginformasikan kepada manusia, aku minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Nah, kenapa dia disebut penolong? Karena dialah yang ketika datang diutus untuk seluruh umat manusia. Dia yang menolong seluruh manusia sehingga manusia bisa diselamatkan. Kamu ketika datang sama Yesus nanti setelah kiamat, kau datang, apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku tidak mengenal kamu. Karena sejatinya kamu bukan umatnya, kau itu umatnya Nabi Muhammad. Ya enggak lah. Hai anakku, gitu. Kok enggak? Di mana Masa Yesus? enyahlah? Iya, Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enggak mungkin bang, enggak mungkin. Matius 7 nomor 22 sampai 23, coba kau baca sekarang. Itu orang-orang yang itu tadi yang antikristus. Apa tuh? Saksi Jehovah itulah. Yang saksi Jehovah. Justru seksi Jehovah itu, kalau kita lihat seksi Jehovah, itu berdasarkan Yohanes 17 nomor 3, justru mereka benar. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus harus dikenal sebagai yang diutus, bukan yang Tuhan, tapi yang diutus. Seksi Jehovah lebih betul. Lo masa pengikutnya atau yang percaya sama dia nyahkan? Nggak mungkin. Lah, kalian bukan pengikut Yesus, kalian itu bukan pengikut, kalian itu penyembah. Yesus tidak butuh penyembah, yang Yesus butuhkan itu pengikut, murid. Ya pengikut itu seperti apa bang? Pengikut itu seperti apa? Pengikut Yesus itu menyembah kepada Elohim satu Tuhan. Ibadahnya hari Sabtu, tempat ibadahnya di sinagoge, tidak makan babi, tidak makan babi, mereka puasa, mereka bersunat dan merasulkan Yesus. Tidak mentuhankan Yesus. Apa urusannya bang mau ke surga itu? Apa? Coba jelasin. Apa? Apa masalahnya tidak bisa ke surga karena makanan? Apa alasannya? Loh, bukan masalah apa alasannya makanan itu mempengaruhi, tidak. Nah, ini kita diuji oleh Tuhan. Siapa di antara kita yang tahan perut dari larangan Tuhan? Adam diuji oleh makanan, dengan makanan. Umat Israel diuji dengan makanan. Siapa yang jatuh dari ujian itu neraka tempatnya. Adam jatuh dari makanan. Bani Israel jatuh dari makanan. Datang Kristen menghapus semua perintah-perintah larangan itu. Berarti Kristen ini sama seperti iblis yang ada di Eden. Gini bang, apa kan dilarang makan itu. Kedua, Kutanya dulu. Orang Kristen dilarang poligami, mungkin seperti itu, bermacam-macam. Di apa tadi? Di mana Kristen dilarang poligami, Tuyul? Enggak, menurut kata abang tadi itu loh. Saya ngikuti kata abang tadi itu. Enggak ada Kristen pernah dilarang poligami, enggak ada. Orang Israel tadi kan masalah makanan dari Mesir. Terus apa tadi? Bilang. Ya seperti itulah mungkin. Kutanya dulu saudara. Kalau Tuhan melarang makan babi, iblisnya ikut-ikutan melarang enggak? Ya enggak lah. Iblis malah mengajarkan yang bertentangan. Kalau Tuhan mengatakan jangan makan babi, iblis yang mengatakan makan babi, betul? Ya nggak ada hubungan iblis. Tunggu dulu, jujur. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau makan babi, iblisnya datang membisikkan saudara dengan mengatakan makan babi, betul?
Kalau makanan nggak mungkin bang, tapi kalau mencuri atau berzina mungkin. maksudku, iblis itu selalu mengajarkan hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan, betul? Betul. Kalau Tuhan mengajarkan ibadah hari Sabtu, iblisnya mengajarkan ibadah hari. Bukan itu pak. Ya, kok bukan itu, Pak? Kalau Tuhan mengajarkan sunat nonotmu, iblisnya datang mengajarkan apa? Ya kalau soal itu orang Jangan Kristen sunat. banyak yang sunat. Berarti dia melanggar ajaran Paulus berarti. Ya Paulus kan rasul, nggak ada firmannya. Dia itu nggak ada firmannya. Tapi dia yang mengajarkan jangan bersunat. Ya kan ajarannya, tapi nggak firman itu. Nah, berarti Anda sudah kue 13 kitab yang masuk di dalam kitabnya orang Kristen bukan firman Tuhan. Paulusnya, ajaran Paulusnya maksudnya. Paulus itu 13 kitab loh. Masuk ke dalam kitabmu. Termasuk jangan makan babi ajaran dia. Jangan bersunat ajaran dia. Makan babi ajaran dia. Ibadah minggu ajaran dia. Nyembah Yesus ajaran dia. Jangan bersunat ajaran dia. Paulusnya kau ikuti itu, bukan Yesus. Itu fakta. Menurut saya, jika kita menelaah teks Alkitab secara cermat dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru, tidak ada satupun ayat atau dalil yang secara eksplisit atau verbatim berbunyi dilarang berpoligami. Dalam Perjanjian Lama, kita tahu bersama bahwa para nabi besar yang sangat dihormati seperti Nabi Abraham, Yakub, Daud, hingga Salomo semuanya memiliki istri lebih dari satu, dan Alkitab tidak pernah menghukum atau melarang perbuatan tersebut sebagai bentuk dosa. Lalu dari mana ajaran larangan poligami dalam Kristen itu berasal? Larangan tersebut umumnya dibangun dari penafsiran teologis atas Matius 19 nomor 5-6, di mana Yesus mengutip kitab Kejadian. Sebab laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Di sini kata keduanya sering ditafsirkan oleh kalangan gereja sebagai bentuk ideal monogami. Selain itu, dalam 1 Timotius 3 nomor 2, Rasul Paulus menuliskan syarat bagi seorang penatua atau pemimpin jemaat, yaitu haruslah suami dari satu istri. Namun perhatikan ayat ini spesifik ditujukan untuk kualifikasi pemimpin jemaat, bukan larangan umum yang membatalkan hukum bagi seluruh umat. Oleh karena itu, menurut saya, doktrin bahwa Kristen melarang keras poligami bagi seluruh umat sebenarnya lebih didominasi oleh pengaruh hukum tradisi, budaya Romawi Barat, serta keputusan konsili gereja di kemudian hari, bukan merupakan larangan hukum atau syariat yang tertulis eksplisit di dalam dalil Alkitab. Itu fakta. Bang Jadi Juma, selamanya iblis itu bertentangan dengan perintah Tuhan. Tuhan mengatakan, Adam jangan kau dekati pohon buah pengetahuan. Iblis datang, udah dekati, makan. Coba, jangan kau makan babi. Iblisnya datang, makan. Sunatkan dirimu. Iblisnya datang, jangan kau sunat. Itu Enggak. Iblis selalu bertentangan dengan Tuhan. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Iblisnya datang, buat Yesus jadi ilah. Buat Yesus jadi ilah. Sembah Yesus. Hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai rasul utusan Tuhan. Iblisnya datang. Dia bukan rasul biasa, dia Tuhan juga loh. Pura-pura aja itu jadi manusia. Dia itu Tuhan. Iblisnya begitu. Nah, coba Anda ngaca. Sekarang Anda ada posisi di mana? Begitu, Abang. Oke, saya kira cukup. Iyalah bang, tapi saya tak percaya bahwa Yesus juru selamat. Kalau Yesus soal agama, semua agama benar ajarannya itu loh. Cuman kalau juru selamatnya ya mungkin Yesus itu. Walaupun pembahasan kalau saya ikuti Rum Juma abang ini ya, bahwa Yesus itu utusan. Itu waktu dunianya dia utusan, tapi dia datang, nah dia jadi utusan kan. Tapi dia bangkit Tuhan lah, bangkit lagi dia Tuhan. Manusia Balik lagi Tuhan. dia. Oh mama apaan itu? Ya buktinya itu tadi lah ya. Itu Saya datang, panggil Tuhan Yesus gitu. Sembuh. Oh, selemah itu Tuhan Anda. Iyalah. Ya itu dari kata Ibu Erna itulah. Ya udah. Ada dewe-dewe gitu loh. Ya, silakan. Dewe-dewe. Percayaan dewe-dewe.
Iya, iya. Oke, thank you ya. Oke lah. Abang nggak bisa saya lawan banyak ininya. Bisa dari sini dicakup. Oke bang, Oke, makasih bang, oke. salam Thank sehat. you, thank you. Yo, Ya, salam sehat. ya bang. Oke. Ayo teman-teman non-muslim, silakan ajukan permintaan. Selamat malam. Malam juga, silakan buka kameranya bang. Oke, siap. Siap. Silakan. Katolik, Protestan, Katolik. Katolik. Iya, gimana tema saya? Agama yang suka kepada kepalsuan. Tenang, hidupnya di dalam kepalsuan. Itu yang tadi saya mau pertanyakan. Iya. Mau tahu kepalsuannya itu di mana dulu, Bang? Ya, yang pertama dari sisi Tuhannya saja dulu udah palsu. Di mana? Kalau Sisi Tuhannya. Tuhannya aja Tuhannya. sudah palsu, ya hancur sudah. Coba Anda buktikan kalau Tuhan kami palsu. Yesus itu Tuhan nggak? Tuhan Asli. asli. Yang mengutusnya asli juga. Allah Bapa asli. Ada, tak terlihat, transenden, memenuhi segala ruang. Tapi Oke, tidak kelihatan. Oke, berarti Tuhan Anda ada berapa? Satu. Ada berapa? Tadi Yesus asli. Yang mengutusnya asli juga. Dia adalah satu dalam Bapa. Bagaimana mau satu? Satu manusia, satu bukan manusia. Kutanya dulu. Gini Bang. Bapak ini, Ya, Bapak ya, ini ya, manusia ya. enggak? Manusia ini Itu Bapak, yang Bapak saya ini bilang. manusia enggak? Bapak disebut dalam bahasa kami orang Kristen adalah Allah karena dia sang ada. Itu Namun palsu tak lagi tuh. terlihat. Palsu lagi kan? Kasih kalian suka yang palsu-palsu. Sebut teos baru asli, teos. Itu kalau bahasa Itu baru bahasa anunya, tapi kalau untuk bahasa Indonesianya kan disebut Bapak. Ya Bapak aja, jangan pakai Tuhan Ya. yang umat Islam, Bapak aja. Bapak. Iya, saya nggak Terus, pakai teos. Saya nggak pakai teos karena saya nggak tahu. ya pakai Bapak gitu. Oke, Bapak mengutus Tuhan. Bapak Lewat mengutus firman-Nya. Yesus. Ya, mengutus Yesus melalui Nah, firman-Nya. oke. Berarti ada Bapak, berapa sekarang gini. Tuhan? Ada berapa Tuhan di situ? Iya, sekarang ini. Hmm. Apa yang mungkin bagi manusia apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Ngerti nggak Bang? Ngerti, paham? Dia mengutus, ya berarti Abang sudah mengerti. Ketika dia Iya. mengucapkan firman-Nya, mengutus firman-Nya ke dunia berupa menjadi manusia, Abang percaya nggak? Percaya segala sesuatunya ini firman semua ini. Termasuk saya Iya. firmannya. Iya. Terus, Ketika dia mengutus apa masalahnya? firman-Nya ke dunia ini menjadi manusia, Abang percaya nggak? Percaya? Nah, berarti Abang percaya Yesus Tuhan. Loh, kok jadi Tuhan? Berarti keluar dari firman. Keluar dari firman kok. Allah. Alam semesta ini Menjadi semua keluar manusia. dari firman. Abang sendiri kan yang menyatakan, Abang percaya bahwa Ya. apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Iya, iya betul. Ketika Allah mengucapkan firman-Nya, menurunkan Jadilah firman-Nya monyet, ke dunia jadi monyet. Jadilah berupa menjadi kucing, manusia. jadi kucing. Jadilah Enggak, Yesus, enggak. jadi Yesus. Apa Ya, kalau masalahnya? jadi Yesus, Abang percaya nggak? Iya, kan sudah jadi. Segala sesuatu yang jadi itu ciptaan. Yesus ciptaan Tuhan. Iya, makanya saya tanya Abang percaya nggak? Saya percaya Yesus ciptaan Tuhan. Apa masalahnya? Saya bukan tanya ciptaannya, saya tanya firman-Nya Allah yang berubah. Faktanya turun Yesus ke dunia. ciptaan. Yesus itu cipta atau bukan? Saya nggak bilang diciptakan atau menciptakan, Bang. Tapi saya yang mengatakan Yesus itu cipta atau bukan? Iya. Saya kan tadi tanya ke Abang. Enggak, saya- tanya tentang ciptaan. Yesus itu cipta atau bukan? Dia lahir Yesus ke itu dunia. Iya, cipta atau bukan?
Maksudnya ciptaan, kalau kita ciptakan berarti kita membuat sesuatu barang benda. Yesus benda atau bukan? Macam ini. Bukan. Bukan benda Yesus itu. Bukan. Lalu apa? Dia, Kalau bukan dia benda. manusia, firman Allah yang turun ke dunia Berarti menjadi dia manusia. benda hidup. Kalau dia manusia berarti dia benda hidup, makhluk hidup maksudnya. Benda Kalau itu kita sesuatu. ciptakan macam ini bang. Ini kita menciptakan motor. Nah itu. Iya. Yang disebut ciptaan itu adalah, Anda ngerti kata cipta? Cipta itu karya. Karya itu adalah sesuatu yang tidak ada menjadi ada, disebabkan karena ada yang membuatnya, ada yang menjadikan dia sebagai karya. Yesus itu karya Tuhan, betul? Ya. Nah, ciptaan, udah. Apa? Sekarang, ya, oke. Kita ikut alur aja. Nah, Iya, Bang memang bilang, harus. Kalau mau sehat harus. oh, Nah, misalkan kalau saya enggak. Nah, kita berarti Anda ingkar terhadap Yesus. Berarti kalau Anda ingkar, kalau Anda menolak Yesus ciptaan, berarti Anda ingkar kepada Yesus. kalau Yesus diciptakan, yang menciptakan Yesus salah. Maksudnya begitu. Iya, kalau Bapak sendiri yang Yesus tidak diciptakan, kalau Yesus tidak diciptakan, Yesus tidak ada. Yesus tidak di Alkitab kami tidak diajarkan tentang Allah menciptakan Yesus, enggak ada. Faktanya dia diciptakan. Baca Yohanes 1 nomor 3. Fakta Yohanes 1 dengan nomor 3, keimanan Yesus itu diciptakan. nggak bisa di ini bang. Dalilnya mengatakan Yesus diciptakan. Yohanes 1 nomor 3. Coba abang jelaskan. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Segala sesuatu dijadikan oleh Allah. Yesus itu sesuatu atau tidak? Yesus itu sesuatu atau tidak? Tidak. Maksudnya yang Yesus bukan sesuatu? Yang abang menjawab memberikan pertanyaan tentang Yesus diciptakan abang. Apakah Yohanes Allah 1 berkata nomor sendiri, 3. Aku menciptakan Yesus? Yohanes 1 nomor 3. Tidak ada nama Yesus di situ bang. Tidak ada nama Yesus, tapi segala sesuatu. Tapi tidak bisa bang. Tidak ada nama Yesus tapi ada kata tapi nggak bisa tuh, bang. Berarti Tuhanmu tidak menciptakan Bang Suma, karena di dalil itu nggak ada namaku disebut. Kalau sekarang bang Suma, kalau memang Bang Suma merasa diciptakan, bahan-bahan apa yang diciptakan? Kan ada bahan-bahannya itu kalau tentu. Kok bahan-bahan? Kita ini makhluk, Sesuatu yang makhluk diciptakan itu akan ada ciptaan. bahan-bahan. Di luar Tuhan itu ciptaan. Anda kok suka kali barang KW anak orang dibilang Tuhan, dia jelas manusia dibilang Tuhan. Anda, itulah tema saya kenapa mengangkat ini, karena orang Kristen akan mati-matian menganggap Yesus yang bukan Tuhan itu menjadi Tuhan. Barang palsu di Tuhan. Hanya dia yang bisa bangkit dari kematian bang, yang mengalahkan kematian. Kata siapa? Pada saat penyaliban, orang-orang kudus keluar dari kubur dan berjalan ke kota Yerusalem. Alamak. Tapi pada hari ketiga dia bangkit dari kuburnya mengalahkan maut. Betul nggak? Pada hari ketiga dia bangkit dari kubur. Itu bukan tanda ketuhanan, Bapak. Itu tanda untuk orang jahat. Masa tanda ketuhanan bagi iblis itu untuk orang jahat. Kan iblis takut akan kebangkitan. Berarti Yesus iblis, karena Yesus yang mengatakan itu. Tidak. Loh, Yesus yang mengatakan. Yesus yang mengatakan bahwa kebangkitan mana? Datanya. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Yesus mengatakan anak manusia bangkit untuk orang jahat. Makan itu, telan itu baik-baik. Jangan lupa campur air. Kasih masako. Berapa? 28 Matius 12 nomor 38 sampai 40. Ayatnya kok singkat sekali begitu? Memang begitu. Masa aku tambah-tambahin? Emang saya lay? Saya bukan lay. Saya suka nambah, suka ngurangin. Ayo baca. Buka mic-nya, baca Matius 12 nomor 38 sampai 40. Bangkit dari kubur itu adalah tanda untuk si jahat, orang-orang jahat. Dulu hanya di kopi-kopi untuk
menjelaskan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya, Bang. Baca dalilnya. Baca dalil. Baca dalil Yesus mati kitabmu. untuk menebus manusia dari dosa. Matamu Bangkit. itu maumu. Itu Jadi seperti maumu. Anda kan dong Itu. berdosa, makanya dia bangkit. Coba Maafkanlah diri tunjukkan, Anda agar Anda bertobat kepada Yang Maha tunjukkan Kuasa. di mana Yesus Bahwa mengaku Tuhan mati. itu adalah Yesus Kristus. Jangan gila, Hanya jangan Tuhan jangan yang gila. bangkit dari antara kematian. Jangan gila, Ada jangan satu gila. Tuhan pun yang bangkit dari kematian selain Dia. Kok Tuhan bangkit dari kematian? Tuhan mati. Enggak. Kau baca dulu Matius 12, 38 sampai 40. Biar kau sadar bahwa kau itu orang jahat. Tak perlu. Tak perlu. Apa? Oh ya sudah, Anda dibawa kalau gitu. Anda kalah karena Anda tidak bisa baca kitab Anda sendiri. Kalau ada orang sudah tidak bisa membaca kitabnya sendiri pada saat dia berdebat, berarti dia sudah kalah itu. Kekuatan kita berada di dalil kitab kita. Anda malah menghindari dalil kitab. Artinya apa? Musuh Anda adalah kitab Anda sendiri. Memang berat itu. Barang palsu ingin dijual, ingin dijajakan sebagai barang asli, itu mustahil. Palsu. Mau sekuat apapun Anda menipu, membuat semua argumentasi, palsu ya palsu. Anda nggak bisa kemana-mana. 1 Tesalonika 2 nomor 15. Dan orang Yahudi telah membunuh Tuhan Yesus. Tuhan dibunuh. Ada Tuhan dibunuh, Tuhan asli atau Tuhan palsu? Salam juga. Orang Indonesia, Bang? Bukan. Orang apa? Golgota. Saya pernah jadi RT Golgota, habis itu saya ke Galilea, jadi camat. Sekarang saya kembali di Bukit Tengkorak. Tengkorak. Iya, abang sendiri orang mana? Orang Indonesia, Bang. Oh, orang Indonesia. Baguslah. Berarti pintar ini Enggak. kalau orang Indonesia. Orang Abang di mana sekarang? Dubai. Di mana itu, Bang? Indonesia atau tidak itu, Bang? Sudah hampir hilang dari peta. Hampir hilangin dari peta. Berapa persen lagi biar hilang, Bang? Itu mungkin kurang lebih 1000% lagi. Berarti belum hilang, Bang. Berarti di Indonesia ya kan, Bang? Oh, maksudnya saya. Enggak, orang apa, Bang? Orang sana tadi. Itu orang yang di sana di Dubai. Kalau saya di Indonesia. Yang kutanya tadi Bang, Abang. Tapi enggak di Indonesia. Nah, abang barusan bilang orang yang di sana. Mana sih? Jika kita menelaah teks Matius 12 nomor 38 sampai 40, secara kritis dan tekstual, ayat ini justru menjadi salah satu argumen paling menarik yang menunjukkan ketidaksesuaian antara nubuat Yesus dengan narasi penyaliban dan kebangkitan yang diyakini selama ini. Dalam ayat tersebut, ketika ahli Taurat dan orang Farisi meminta tanda mukjizat, Yesus menjawab, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak ada diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut cumi 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ada 2 poin krusial yang perlu kita cermati dari pernyataan Yesus ini. Pertama, Yesus menyebut bahwa tanda ini diberikan khusus untuk angkatan yang jahat dan tidak setia. Artinya fenomena ini adalah teguran bagi orang-orang jahat yang menolak kebenaran, bukan syarat utama keselamatan yang diajarkan kepada murid-muridnya. Kedua, yang paling mendasar adalah durasi dan kondisi. Nabi Yunus berada di dalam perut ikan dalam keadaan hidup, bukan mati. Jika Yesus disamakan dengan tanda Nabi Yunus, maka seharusnya Yesus juga masuk ke dalam bumi dalam keadaan hidup dan keluar dalam keadaan hidup. Selain itu, hitungan dari Jumat sore hingga Minggu pagi sama sekali tidak mencapai durasi 3 hari dan 3 malam, sebagaimana yang dijanjikan secara eksplisit oleh Yesus. Oleh karena itu, menurut saya, penggunaan dalil Matius 12 ini jika diuji secara rasional dan tekstual justru mematahkan konsep kematian dan kebangkitan Yesus yang dipahami secara konvensional.
Abang orang Indonesia enggak? Enggak. Saya di sini ini nih. Jujur abang, bagus abang ngomong. Terus Ya apa, kan, Bang? apa manfaatnya bertanya itu? Manfaatnya bang, kejujuran. Ya. Abang jujur tadi enggak? Enggak. Ini tuh banyak bohong abang. Lah, saya jujur ini. Sekarang jujur. Lah, Anda kan tadi tanya, Anda di mana? Saya di Dubai. Bang, saya tadi bagus nanya, abang di Indonesia enggak? Enggak. Minta Saya Imam Muslim. Indonesia itu kan INDI. Saya enggak di Indonesia. Apanya ini, abang? Jadi enggak di Indonesia bang, enggak negara Indonesia. Oh, negara. Iya, saya di Indonesia. Kok negara Indonesia? Berarti tanah air Indonesia maksudnya. Indonesia itu mah. Masa abang dipanggil Juma? Iya, karena pintar toh. Bodoh bang, bodoh. Oh, karena bodoh. Syukurlah. Udah, jadi jangan emosi. Jangan emosi, jangan ingat yang tadi karena Anda sudah tahu saya bodoh. Sekarang kita masuk diskusi. Aku enggak emosi bang. Enggak emosi 1 Tesalonika 2:15, orang-orang Yahudi membunuh Yesus. Pertanyaan saya, yang dibunuh ini Tuhan Coba asli atau Tuhan palsu? Jawab. Coba munculkan dalilnya bang. Mana dalilnya? 1 Tesalonika 2 nomor 15. Dalilnya bang, coba dimunculkan bang. Dalilnya. Spill dulu bang dalilnya bang. Orang-orang Yahudi telah membunuh Yesus. Membunuh loh, membunuh. Pertanyaan saya. Iya, saya munculkan dulu bang dalilnya. Dalilnya muncul. Kenapa rupanya kau tidak tahu kitabmu, bang? Jelek kitab kau itu. Aku enggak, bukan tahu. Bang. Oh bang. Ya, Sering kenapa? kayak gitu bang. Abang, aku nggak kutanya tadi tuh bang, tapi abang yang bilang. Tapi coba munculkan bang. Kalau memang paham abang masalah kitab Kristen, coba munculkan. Saya tampilkan kitabnya ya. Saya balik kameranya ya. Tampilkan dulu bang. Iya, Tampilkan dulu bang. Nih. Nih. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Tuhan tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi. Saya ulang lagi, bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, yang dibunuh ini Tuhan asli atau Tuhan palsu? Asli bang. Jadi Tuhan asli dibunuh. Ya. Berarti manusia bisa membunuh Tuhan. Bisa. Inilah yang kubilang, bang. Bisa, Agama. Inilah yang kubilang agama yang suka kepalsuan. Bisa bang. Kenapa bang bilang kepalsuan? Ya, masa Tuhan dibunuh, tuyul. Bisa nggak balik tanya bang? Selesaikan dulu itu, kok Tuhan dibunuh. Bisa bang dibunuh. Tuhan dibunuh. Bisa. Bisa dibunuh bang. Anda ngerti Tuhan gak? Tahu. Apa itu Tuhan? Kalau Tuhan itu bang, gini bang. Dia bukan bangsa sang pencipta. Mati. Tuhan itu bang bukan sang pencipta. Enggak, tanya balik aku bisa enggak bang? Boleh, silakan.
tetap berdasarkan kita dalil tadi, Bang. Kenapa dibolehkan Muslim berdusta 3 hal? Karena apa itu, Bang? Apa saja itu 3 halnya? Berdusta lah, Bang. Ya, apa saja 3 hal itu? Karena Anda pelakunya. 3 hal itu Ada Anda pelakunya. Mungkin abang pelakunya. Kita uji ya. Ya, coba uji Oke. dulu. Yang dibolehkan hanya 3 hal. Yang pertama, Tapi berdusta, Bang, ya, berdusta. iya. Yang pertama, ketika istri masak Halal, kan? keasinan, lantas kita mengatakan masakanmu sudah enak sayang. Itu boleh di Islam. Berdusta begini yang dimaksud boleh. Anda pernah melakukan? Anda pernah melakukannya? Enggak. Nggak pernah. Anda nggak pernah berbohong sama istri. Pernah berbohong. Apa yang Anda bohongkan? Contoh. Masalahnya, Bang, ya. Ah, Nah, ini contoh, Bang. iya contoh. Ya. Tapi bukan masalah masakan tadi yang abang bilang itu. Iya masakan Manis, tadi saya. enak tadi. Iya. Nah, padahal garamnya udah luar biasa. Iya 1 ton. Ya Anda contohnya bohong istri yang mana? Padahal contoh, saya ke tempat si A, padahal aku nggak ke situ. Ke tempat si Berarti B. boleh. Itu saya Berarti boleh. Itu boleh di agama Anda. tidak boleh. Nah, tidak berdosa nggak tuh? Berdosa nggak? Berdosa. 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 Kalau di Islam menyenangkan hati istri seperti itu dibolehkan. Ingat, karena dengarkan, karena ini hanya masalah sepele. Ketika ditanya, apakah makanannya enak, Pak? Enak, sayang. Itu tidak mendatangkan kemudian sesuatu yang bersifat negatif. Yang kedua, Berarti, ya itu aja. ya. Itu aja untuk membuat istri bahagia. Orang wanita yang setengah mati di rumah melayani kita, merawat anak kita, masa hal-hal sepele saja kita harus menyakiti hatinya, itu dibolehkan. Yang penting Berarti kita berbohong, Pak, ya. apa? Tetap kita berbohong sama istri. Itu dusta, kategori dusta itu bohong, betul, bohong. Nah, maksud itu itu berarti halal, enggak dosa. Itu enggak. Menyenangkan hati istri, masa capek-capek masa dan seterusnya. Itu. Tapi suami yang paham tentang kondisi istrinya, ada cara, suami yang beriman, ada caranya mendidik istrinya itu untuk menjadi tukang masak yang baik. Bantu dia masak, ini sayang, bantu garamnya, ini enak kan ma, enak. Itu istri yang baik. Mendidik, Islam itu mendidik suami istri ini untuk saling membangun dalam hal ini. Sepele kan? Yang kedua, ketika ada Baik pun itu- orang apa? Maksudku bang Yang baik pun tidak boleh itu keramaan dibuat 1 ton garam, yang jelas Iya. kita syukurilah biar senang istri ya kan. Iya, dengarkan saya. Itu boleh. Ketika Anda mengalami hal seperti itu, maka belajarlah untuk mengajarkan istri Anda masak. Supaya Anda tidak setiap hari makan keasinan, dan Anda mengatakan ini tidak asin. Atau paling tidak, ada momen di mana Anda bisa jujur. Ini kayaknya mama lagi capek ya. Mama lagi ngantuk ya. Kenapa? Ini kelihatannya agak lebih garamnya mah. Ada cara-cara. Itu boleh. Nah, sekarang yang begini aja Anda katakan tidak boleh. Itu dosa, Anda tertawakan. Tapi Tuhan boleh dibunuh, kata Anda boleh. Itu bohong atau Boleh, tidak Bang. tuh? Alah, Boleh, Bang. Tuhan boleh dibunuh dan itu bukan dusta. Enggak dusta itu bang, boleh dibunuh bang. Oke. Tuhan itu apa menurut saudara?
Bang, yang dua lagi dulu bang, terangkan bang. Tadi Baru kau sudah tahu. berdusta, agamamu berdusta. Anak orang lahir diajarkan ke dunia Tuhan yang lahir. Bohong itu dusta. Bang Zuma. Tuhan, Bang dengar dulu. Di dalam kitabnya orang Yahudi, bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia atau bukan? Mana dalilnya bang? Bilangan 23 nomor 19. Mana dalilnya? Tunjukkan bang. Tunjukkan lagi kayak tadi lagi. Udah aku Iya. bacakan samamu. Bang ya. Tuhan bukan Abang yang manusia. nyebutkan. Tunjukkan lagi. Sopatin kali nih pemakan babi nih. Kau kitab agamamu sendiri, kau sudah ambil kitabnya orang. Bang, lagi. Bang Juma, Apa? dua lagi. Pera bang belum terjawab dua lagi. Cuma satu tadi bang. Iya sabar. Saya orang Muslim bosku. Saya Muslim, Iya, saya bukan tunjukkan. Kristen. Sabar dulu, kutunjukkan dalilnya kitabmu nih, supaya kau tahu kebohonganmu itu, kebohongan agamamu itu dahsyat sekali. Iya. Oke ya, tunggu sabar. Sabar kali pun bang. Iya. Nih, tunjukkan samamu. Gitu. Nih, ini Tuhan yang umat Islam ini ya. Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia. Yesus anak manusia atau bukan? Bohong lagi. Bohong agama kau itu. Kenapa suka bohong? Kenapa cuman bohong aja yang ada? Bang. Kenapa nggak ada kejujuran di agamamu? Kenapa? Mana dalilnya? Ada dalilnya matamu. Kenapa di agamamu? Kenapa di agamamu itu cuma Mana ada- dusta yang ada? Kenapa cuma dusta di agamamu? Kenapa? Ada bang. Apa tadi itu? Dalilnya tadi lama dari dibuat. Lama dibuat bang, biar Gigi baik baca, penonton pun dibaca. Matamu. Makanya kurangi makan babi supaya kau matamu itu bagus. Jangan seperti mata babi. Udah ditunjukkan dalilnya. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan Dengar dulu, manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Bohong agamamu. Masa baru nipu. Masa Penipu pertanyaanku itu. kayak gitu bang. Dalil dulu penipu. tunjukkan, kau udah banyak ngomong kau. Lah, Banyak kali kau. Kitabmu, kitab agamamu sudah aku bacakan, sudah aku tunjukkan. Kurang apa Sibil, lagi? Bang, lama dulu sibil bang. Sekarang kau tunjukkan kepada saya dalilnya juga. Berbohong dalam 3 hal, tunjukkan dalilnya. Ada kau Bang. tunjukkan? Ada kau tunjukkan dalilnya? Yang- Ada. Ada kau tunjukkan Jelas, Bang. dalil? Ada kau tunjukkan dalil? Dalilnya tadi. Ada kau tunjukkan dalil? Ada. Masa itu kutanya, abang Tuhan gini-gini nggak ada palsu. bacanya seperti itu. Sekarang mana dalilnya? Kau tunjukkan bohong dalam 3 hal mana? Kalau di agamamu Nggak ada bisa bohong dalam kutunjuk. segala hal. Bang. Di agamamu bohong dalam segala hal boleh. Aku bilang, dengar dulu. Bohong dalam Bang segala Juma. hal boleh di agamamu. Ayo. Bang Juma, Di Gantian kita agama ngomong. saudara, Bisa. di agamamu, Bang, di agamamu, bang. di agamamu, Bang, Kalau- bohong dalam segala Kalau nggak hal. bisa gantian bang ngomong. Berarti abang Enggak. itu lebih dari Anda perempuan. tidak menunjukkan, Bisa kita ngomong. Anda tidak menunjukkan dalil. Mana dalilmu kau tunjukkan bohong dalam 3 hal? Mana dalilnya? Tunjukkan. Aku bang bertanya tadi sama abang. Ah,
Kenapa kan gue bilang bang gini. Kerjamu Kenapa cuma bertanya Muslim? doang. Kenapa Muslim boleh berbohong dalam 3 hal? Kalau di Kristen, kenapa Kristen bisa berbohong dalam segala hal? Mana tunjukkan dalilnya bang silaga hal. Mana? Menurut saya, ayat dalam Bilangan 23 nomor 19 adalah salah satu pondasi tauhid paling mutlak dan tidak terbantahkan di dalam Alkitab. Ayat ini memberikan batasan teologis yang sangat tegas tentang hakikat Sang Pencipta. Allah bukan manusia dan Allah bukan anak manusia. Namun jika kita lihat di dalam Perjanjian Baru, dua sebutan yang paling sering disematkan kepada Yesus justru adalah manusia dan anak manusia. Yesus sendiri berulang kali menyebut dirinya sebagai anak manusia, seperti dalam Matius 8 nomor 20 atau Markus 10 nomor 45. Bahkan Rasul Paulus dalam 1 Timotius 2 nomor 5 secara eksplisit menuliskan, karena Allah itu satu dan satu pula pengantaran antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Disinilah letak kontradiksi teologis yang sangat mendasar jika Taurat di dalam Bilangan 23 nomor 19 menyatakan bahwa hakikat Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Bagaimana mungkin Yesus yang berwujud manusia dan bergelar anak manusia bisa didudukan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa? Oleh karena itu, menurut saya ayat ini mematahkan doktrin inkarnasi atau penjelmaan Tuhan menjadi manusia. Secara dalil tekstual, Tuhan yang Maha Esa tetaplah Tuhan yang tidak terbatas. Sedangkan Yesus adalah seorang manusia, nabi, dan utusannya. Roma 5 nomor 20. Di mana dosa Jelas tahu, Bang semakin banyak, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Tuh dalilnya. Bang, Boleh sebanyak-banyaknya berdusta di agamamu. Zuma. Itu dalilnya. Bang Zuma, Itu apa? dengar bang. Eh, Kalau orang Muslim bang bertanya sama Edis TV, dalilnya diterapkan, apa ini diterapkan. Masa yang 3 hal yang kutanya tadi, masa abang udah mencretah? Kok mencret? Kok mencret? Mencret lah. Cuman satu. Saya mengkanter Dua lagi. pertanyaan kau. Dua lagi, 3 hal. Bang. Dia Dua dengar. lagi, abang Dengar dulu. Kelicikanmu di mana? Apa itu? Pada saat kau Nggak ada kelicikan, mengatakan, Bang. pada saat kau berkata 3 hal, tunjukkan dalilnya. Mana? Bang, aku kutanya Bang. tadi di Bang. situ aku menunjukkan Bang. dalil atau tidak? Bang. Kau menuduh 3 hal, tunjukkan dalil. Mencret macam mana anak abang? Kau yang mencret. Giliran aku tunjukkan, baca di Roma, baca di Galatia, tunjukkan. Bang, Tunjukkan. Karena kau berpikir apa yang saya katakan itu tidak ada di kitabmu kan? Kau tidak nyangka bahwa apa yang kusebutkan itu ada di kitabmu kan? Bahwa Yesus itu Tuhan KW, Yesus itu palsu. Kau nggak nyangka di agamamu boleh berdusta dalam segala hal, mengelabui, berpura-pura. Di mana dusta semakin banyak, di mana dosa semakin melimpah, di situ karunia Tuhan makin berlimpah-limpah. Kau minta dalil, tunjukkan dalilnya bang. Tunjukkan dalilnya bang. Giliran kau datang bawa Islam 3 hal, mana dalilmu? Kau bisa tunjukkan? Ah, bisa. Gigimu. Dengarkan ya, di agamamu boleh berdusta dalam segala hal. Bahkan anak manusia saja tuh bisa diajarkan ke orang bahwa itu Tuhan. Makanan asin, terus kita katakan tidak asin, itu kau anggap celah di Islam. Maria melahirkan orang, kau bilang Tuhan, itu kau bilang boleh. Boleh diajarkan.
Boleh diajarkan. Orang yang keluar dari rahim Maria boleh kau ajarkan ke segala dunia kalau dia itu Tuhan. Nih. Lihat aku dulu. Nih. Kau diajarkan jadi gini di agamamu. Udah. Kau ke gereja. Cium lubang pantat pendetamu saja. Biar kau semakin pintar. Bohong dalam 3 hal. Mengatakan asin atau mengatakan enak padahal keasinan. Dicela sama dia. Ini dunia ingin ditipunya. Maria melahirkan daging. Dibilang Tuhan. Dan itu dianggap sebuah kebenaran. Begitu besar kasih karunia Tuhan sehingga dia menggerakkan. Istri masak keasinan. Ibu tanya, udah enak masakannya ya? Enak sayang. Dicela sama dia. Ditertawain kita dengan ungkapan itu. Pas giliran anak Maria lahir, ditanya tuh, pas udah lahiran Maria? Udah. Alhamdulillah. Apa punya? Kita mau tanya nih, yang dilahirkan apa? Kita mau bilang laki atau perempuan? Apa jawabnya? Tuhan langit dan bumi turun ke bumi ngambil rupa manusia. Alamak! Katolik Protestan. Kristen. Oh, Kristen. Silakan. Yesus itu agamanya apa sebenarnya? Kalau kamu Yahudi. tahu. Dia Yahudi. Yahudi itu agamanya apa? Yahudi lah. Kepercayaannya agama orang Yahudi. Jadi begini. Ya. Ini umpama selang. Ya, selang air. Jadi terjepit. Nah, jadi kalau sudah terjepit, air ini kan tidak lancar. Nah, supaya lancar harus dibenahi. Coba kalau kamu bisa, Zuma, benahi saya. Saya ingin menjadi orang yang lurus. Nah, kira-kira bisa nggak? Bisa, yang penting kamu gunakan akal sehatmu. Bisa. Ya. Kalau akal sehat, ya punya. Saya ini di dalam kebingungan. Mau ke seberang, saya bingung. Mau bertahan, saya bingung. Nah, karena saya tidak punya modal untuk mencari fakta yang sebenarnya. Kalau seandainya ada saudaramu jatuh di dalam jurang, apakah kamu menginginkan dia selamat, apa menginginkan dia binasa? Ya, selamatlah. Nah, kalau selamat, ya tolong bantu saya dengan cara ilmu pengetahuan Bang Zuma sendiri. Jelaskan kepada saya. Ya. Jadi ini kan masih sifatnya meluas ini. Ya. Saya ingin tahu dulu kepercayaan Anda terhadap Yesus itu gimana? Apanya? Kepercayaan Anda, keyakinan terhadap Yesus itu gimana? Ya kalau saya ini ngikutin arus saja, ya kan. Jadi kita punya orang tua, ya mengikut orang tua. Iya, Begitu. pandangan Anda terhadap Yesus.
Ya, pandangan saya terhadap Yesus ya, saya nggak pernah ketemu. Tapi Hmm, Yesus Kan itu ya Tuhan. Nah, itu. Yesus itu Kalau Tuhan. kalau ketemu secara langsung ya nggak pernah. Iya, Tapi maksud saya Yesus itu Tuhan. ya Tuhan, ya Yesus itu ya Tuhan. Sekarang Anda pahami Tuhan itu ada berapa? Tuhan itu ada berapa? Ya Tuhan itu ada 5. Karena kan Siapa? agama kan ada 5. Enggak, di agama Anda, di agama Anda. Ya kalau di agama saya ya satu saja, Yesus. Yesus. Kalau yang mengutusnya Tuhan atau Hah? bukan? Yang Apanya? mengutus Yesus Tuhan atau bukan? Yang mengutus siapa? Yesus. Yang mengutus Yesus, ya Yesus. Nggak ada utusan, Yesus sendiri yang Tuhan. Yang mengutusnya, yang mengutus Yesus itu Tuhan atau bukan? Maksudnya yang mengutus seperti apa ini? Kurang Kan paham saya. Yesus itu kan diutus. Dia utusan. Tahu tahu dari mana itu? Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 13 nomor 17 nomor 3. Coba bacakan. Waduh. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yang mengutus Yesus siapa? Ya, Tuhannya. Tuhannya siapa? Tuhannya Yesus. Yang mengutus Yesus Tuhannya. Tuhannya Yesus. Loh. Sedangkan Yesus Tuhan sendiri. Ya, tapi dia diutus lagi sama Tuhan. Berarti ada 2 orang Tuhan. Ya, di agama Anda 3 malah. 3 jadi 1. Ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. nah itu tahu. Oh. Enggak lah, 1 aja lah Tuhan tuh. Mana ada 3? Nah, 3 yang itu. mana? Yang mana di 3. antara ketiganya? Ya Yesus. Berarti Bapak atau tidak? Yesus itu ya Bapak sendiri. Yesus Bapak sendiri. Iya, Gimana? maksudnya kan Yesus itu kan Tuhan. Bapak itu ya Yesus sendiri. Itu. Jadi Bagaimana? jadi 3 dalam 1. Waduh. 3 di dalam Dalam. 1. Ya. 3 Coba, itu coba. 3 itu menjadi 1, bergabung. Nah, jadi kalau dia 3 itu menjelma, ya menjelma, dia ada perannya masing-masing. Begitu. Nah, sedangkan Tuhannya Zuma nggak kelihatan kan? Iya. Nah, sedangkan Tuhan Yesus kelihatan, Mana? Coba lihat. bisa dilihat, Mana coba? bisa Coba makan lihat. roti, bisa Mana, makan mana? roti bareng. Mana bisa dilihat? Dulu. Oh, berarti Tuhan Anda tinggal kenangan. Ya, dulu. Berarti tinggal kenangan dong. Kalau sekarang ya nggak bisa lagi nanti. Berarti tinggal kenangan Tuhan Anda. Oh, enggak kan. Cuman dulu bisa dilihat, sekarang nggak bisa. Ya itu kan dia kan meninggalkan sejarah untuk manusia. Iya, sejarah sebagai manusia dia datang ke bumi. Jadi ikutilah cara-cara dia dulu. Kalau mau selamat. Ya, Begitu. mana Tuhannya nggak ada.
Ya, kalau mau ketemu Tuhan harus menjadi orang baik, Ya, Anda sudah baik. harus bertobat. Anda sudah tobat. Ah, baru bisa menemukan Yesus. kebahagiaan selamanya. Oh, Mama. Nanti, nanti kita ketemu. Sama siapa? Ya dengan Tuhan lah, Yesus. Sekarang nggak bisa ketemu Yesus. Ya, nanti ada masanya ibarat ini apa namanya kalau kalau kalian kan ibarat ini Lebaran atau puasa. Oh, Nanti. Nah, kalau kita mau ketemu Tuhan nunggu dunia ini sudah hancur, sudah kiamat. Baru oh, ya, ketemu. ya. Jadi sekarang Tuhan Anda nggak ada ya di bumi ya? Ya dulunya ada dulunya, sekarang kan sudah Oh. pulang. Oh, kodong. Gitu. Jadi, Ah. jadi kita ini harus mengikuti perintah-perintahnya. Apa Ada yang perintahnya. diajarkannya. Hah? Ada perintahnya untuk menjadi Kristen. Perintah untuk menjadi Kristen ya nggak ada. Ya, perintahnya itu ikutin dia, karena dia juru selamat. Dia sunat abang, Hah? Yesus sunat, abang sunat. Yesus sunat, Abang sendiri gimana? sunat. Yesus tidak makan babi. Abang, Hah? Yesus tidak makan babi. Nah, masalah makan babi dengan ndak mana gak saya tahu, dululah dia lahir daripada saya. Tuh, tapi katanya ikuti dia. Katanya, Anda katanya ikuti Yesus. ya ikut Yesus lah saya. Yesus bersunat, saya bersunat. Yesus nak makan. Menurut saya, jika kita meninjau fakta sejarah dan teks Alkitab secara objektif, dapat dipastikan bahwa Yesus semasa hidupnya tidak pernah makan daging babi. Mengapa demikian? Karena Yesus lahir, tumbuh, dan hidup sebagai seorang Yahudi yang sangat taat kepada hukum Taurat. Di dalam hukum syariat Perjanjian Lama, babi adalah hewan yang secara tegas diharamkan untuk dikonsumsi. Larangan ini tercatat jelas dalam Imamat 11 nomor 7-8. Hukum haramnya babi ini juga ditegaskan kembali dalam Ulangan 14 nomor 8. Sebagai seorang nabi yang taat, Yesus sama sekali tidak pernah membatalkan larangan ini. Bahkan dalam Matius 5 nomor 17, Yesus menegaskan misinya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi hukum Taurat artinya mengamalkan secara utuh, termasuk menaati hukum makanan halal dan haram. Oleh karena itu, menurut saya, kebiasaan mengonsumsi babi di kalangan mayoritas umat Kristen saat ini bukan berasal dari ajaran atau teladan Yesus, melainkan hasil penafsiran teologis Rasul Paulus dan tradisi gereja belakangan yang menanggalkan hukum-hukum makanan Taurat. Secara historis dan tekstual, Yesus adalah sosok yang menjaga kesucian diri dari makanan yang diharamkan, termasuk babi. Makan babi. Ya kalau masalah makan babi itu nggak semua orang Kristen, ada yang Abang. energi. Abang juga abang yang kubilang. Kalau saya energi nggak bisa makan daging. Kaki empat. Bukan energi. Erosi. Erosi itu lain. Loh, Anda nggak bisa makan daging gatal biasanya. Ya kalau makan kaki empat tuh menggigil. Panas Itulah dingin. erosi namanya. Anda erosi daging. Kalau erosi itu ibarat besi dimakan karat, itu namanya erosi. Kropos. Oh. Iya, iya.